Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat beliau di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Eh, Pada malam hari ini kita akan membahas tentang tema menjadi orang tua yang dewasa. Masya Allah. Kenapa kita mengambil tema menjadi orang tua yang dewasa? Pertanyaannya adalah apakah kita belum dewasa? Apakah saat ini kita belum bisa menjadi orang tua yang dewasa? Nah, untuk itu marilah kita bersama-sama kita saling mengingatkan, kita saling introspeksi diri dan kita saling bermujahadah untuk bisa menjadi orang tua yang dewasa. Bagaimanakah orang tua yang dewasa itu? Nah, itu pentingnya kita terus belajar. Nah, jadi selama kita masih Allah karuniakan nafas untuk kita bernafas, Allah masih karuniakan kita umur, Allah masih karuniakan kita seorang anak, Allah masih izinkan kita untuk terus hidup di dunia ini, maka kita harus selalu untuk belajar. Pentingnya kita terus belajar, perlu belajar agar kita bisa selalu dalam arah yang benar. Pentingnya kita terus belajar. Pada saat kita menjadi orang tua, seringkali kita itu berperilaku atau kita memperlakukan anak-anak kita, putra-putri kita dengan bagaimana. Nah itu insya Allah kita akan pelajari bersama. Nah, pentingnya kita harus terus belajar. Ketika putra-putri kita, Bapak Ibu, mungkin ada yang di rumah sedang tantrum, atau mungkin putra-putri kita sedang ngereok, atau mungkin putra-putri kita sedang rewel, dan lain sebagainya. Kira-kira sikap kita yang sering kita lakukan itu bagaimana, Bapak Ibu? Kita sambil saling sharing ya. Apakah kita juga ikut tantrum? Apakah kita bisa menyikapinya dengan sabar? Apakah kita bisa menyikapinya dengan dewasa? Nah, itu. Ketika putra-putri kita sedang tantrum, ada kalanya kita sering ikutan tantrum. Betul, Bapak Ibu? Ketika putra-putri kita sedang rewel, ada kalanya kita jadi terpancing emosi kita, sehingga kita pun ikutan rewel, ikut tantrum. Tantrumnya kita bagaimana, Bapak Ibu? Kalau tantrumnya anak-anak, itu biasanya menangis, kemudian guling-guling, atau kemudian dia melakukan banting-banting mainan, dan lain sebagainya. Tetapi tantrumnya kita sebagai orang tua, tantrumnya kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapak, itu terkadang tantrumnya kita bisa lebih mengerikan lagi. Tantrumnya kita bisa dalam bentuk kita bentak-bentak anak. Tantrumnya kita bisa dalam bentuk kita kemudian ambil sapu mukul anak, atau mungkin kita melakukan hal-hal yang lain, atau mungkin kita maki-maki anak. Nah itu artinya pada saat kita sedang demikian, itu kita sedang tantrum. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita sedang tantrum, artinya kita belum bisa menjadi orang tua yang dewasa untuk putra-putri kita. Bisa jadi kita bisa, lebih bocil, lebih kekanak-kanakan daripada anak kita yang ada di rumah. Di sini ada perbedaannya tua versus dewasa. Nah, ciri-ciri kita sebagai orang tua yang tidak dewasa adalah satu, semua keinginan kita itu harus dipenuhi sama anak kita. Nah, semua keinginan kita, semua apa yang kita inginkan, anak kita harus menurut. Gitu. Padahal seorang anak itu secara fitrahnya, anak itu juga manusia. Anak itu Allah karuniakan perasaan-perasaan yang kompleks, seperti perasaan bahagia, seperti perasaan sedih, seperti perasaan lain sebagainya. Anak-anak itu sama dengan kita, perasaannya kompleks, perasaannya semua perasaan-perasaan manusiawi itu juga dipunyai oleh anak kita. Nah, ketika kita menjadi seorang orang tua yang
tidak dewasa, maka ini indikasinya kita pengen semua keinginan kita harus dipenuhi sama anak. Padahal anak itu punya kehidupannya sendiri, anak itu punya keinginannya sendiri. Anak itu adalah pribadi yang lain, pribadi yang berbeda dari diri kita. Jadi tidak semua keinginan kita itu harus dipenuhi oleh anak. Nah, di sini ada istilah tua versus dewasa. Nah, perbedaannya tua dan dewasa itu apa Bapak Ibu? Nah, tua di sini adalah usia biologis. Kalau tua itu adalah usia biologis. Dan kita semua di sini insya Allah sudah dalam usia biologis yang kita bisa dikatakan dewasa. Tetapi dewasa itu apa Bapak Ibu? Dewasa itu adalah usia mental. Usia mental, usia kematangan, usia bagaimana kita bisa melakukan berperilaku sesuai dengan usia kita yang sebenarnya. Gitu. Seharusnya kita berperilaku. Gitu. Jadi perbedaan tua dan dewasa, tua itu adalah usia biologis dan dewasa itu adalah usia mental. Jadi ada istilah tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Jadi tidak semua orang yang usianya sudah tua, usianya sudah dewasa, usianya sudah sebagai seorang bapak atau seorang ibu bisa bersikap dewasa. Nah itu. Nah kemudian Bu, orang tua itu adalah role modelnya anak. Nah, jadi orang tua kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah itu adalah role modelnya anak. Artinya apa Bapak Ibu? Nah, artinya adalah anak itu akan selalu mencontoh apa yang dilihatnya, apa yang didengarkannya. Karena apa Bapak Ibu? Karena ternyata Masya Allah, anak itu istimewa Bapak Ibu. Anak-anak itu istimewa. Jadi kenapa dalam Islam seorang anak itu belum dicatat dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa anak-anak yang belum balik itu belum dicatat dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ternyata Masya Allah secara sains, secara ilmiah, anak-anak itu ternyata belum Allah ciptakan critical area. Nah, di pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang subconscious mind atau alam bawah sadar, tentang alam sadar atau otak sadar, dan di tengah-tengahnya itu adalah critical area. Kalau alam sadar adalah kita ketika kita sedang beraktivitas, ketika kita sedang dalam kesadaran penuh kita melakukan aktivitas. Nah, itu kalau istilahnya kalau komputer itu adalah softwarenya. Nah, alam sadar itu punya porsi 12%. Nah, kemudian alam bawah sadar atau subconscious mind itu punya porsi 88%. 88%. Nah, alam bawah sadar ini sangat berpengaruh nanti terhadap perilaku kita, terhadap karakteristik kita, kepada nanti pengendalian emosi kita, kepada nanti bagaimana kita mengendalikan rasa sakit dan sebagainya. Nah, di tengah-tengahnya Bapak Ibu itu ada disebut critical area. Nah, critical area ini adalah sebagai filter seseorang untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, pada anak-anak usia 1 sampai 5 tahun itu Masya Allah critical areanya itu belum terbentuk. Allah belum ciptakan itu. Allah belum menganugerahkan itu kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu belum punya critical area, belum punya filter. Artinya apa Bapak Ibu? Anak-anak itu belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi apapun yang mereka lihat, apapun yang mereka dengar, itu akan mereka tiru. Nah, itu yang disebut dia akan menjadikan apa yang dilihatnya itu sebagai role modelnya. Dan di sini yang sering dilihatnya adalah kita orang tuanya, karena kita orang tua ini selalu berinteraksi 24 jam mungkin dengan anak balita kita, atau mungkin 12 jam mungkin, atau mungkin beberapa jam yang orang tuanya bekerja. Tetapi ketika di rumah, role modelnya adalah siapa yang ada di rumah. Nah, ketika dia belum punya critical area, belum punya filter, maka dia akan meniru siapa yang ada di rumah.
begitu. Nah, ini yang harus kita hati-hati ya Bapak Ibu. Ternyata Masya Allah, anak-anak itu luar biasa. Anak-anak itu adalah makhluk yang istimewa. Allah itu sayang sekali sama anak-anak. Dan ada sebuah pesan dari gurunda kita, Ustadz Adi Hidayat, ketika beliau ditanya oleh jamaah tentang bagaimana Ustadz caranya supaya kita itu nggak pernah marah sama anak-anak. Gitu. Bagaimana caranya supaya kita nggak mudah emosi sama anak-anak. Nah, dengan santun dan penuh kasih sayang, beliau menjawab, bagaimana saya bisa marah kepada makhluk yang Allah belum catat dosa-dosanya? Bagaimana saya bisa marah kepada makhluk yang belum Allah catat dosa-dosanya, sedangkan saya hamba Allah yang banyak dosa, sedangkan saya adalah manusia yang banyak dosa. Ketika kita sudah dewasa, kita sudah balik, dosa kita sudah dicatat sama Allah. Sedangkan anak-anak itu dosanya belum dicatat sama Allah. Terus apakah kita yang banyak dosa ini berhak atau layak untuk marah kepada manusia yang belum ada dosanya? Nah begitu kira-kira Bapak Ibu. Jadi supaya kita bisa lebih sabar lagi menghadapi anak-anak, supaya kita bisa lebih terkontrol lagi emosi kita ketika kita berhadapan dengan anak-anak. Kita rubah cara pandang kita ya Bu ya. Kita rubah cara kita memandang anak itu adalah sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak itu adalah makhluk yang sangat istimewa. Anak itu adalah sosok yang sangat istimewa yang Allah belum catat dosanya. Allah belum karuniakan filter. Allah belum karuniakan critical area dalam dirinya. Maka dari itu, pentingnya belajar tadi adalah kita sebagai orang tua lah yang perlu dan paling berhak, paling diutamakan untuk belajar terlebih dahulu. Jadi ketika ditanya antara anak dan orang tua, mana yang harus lebih dulu belajar? Ternyata kita, orang tuanya. Karena kita sudah kompleks, Allah sudah ciptakan kita critical area, Allah sudah ciptakan kita rasa bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, sedangkan anak-anak belum. Karena anak-anak belum Allah ciptakan critical area, maka kita harus terus belajar supaya kita bisa menjadi penyaring untuk mereka untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik begitu. Kemudian, if you want your children to be happy, you go first. Nah, di sini artinya Bapak Ibu, ketika kita ingin anak kita bahagia, kitanya sebagai seorang ibu, kitanya sebagai seorang tua harus bahagia dulu. Karena apa? Ketika kita bahagia, maka kita akan bisa memberikan cinta pada anak-anak. Bagaimana kita bisa memberikan cinta sama anak-anak kalau kita sendiri hatinya kosong? Bagaimana kita bisa memberikan rasa kasih sayang kepada anak? Kita bisa mengalirkan rasa kasih sayang kepada anak. Ketika hati kita itu kosong, hati kita itu kering dari kasih sayang, hati kita itu rasanya hampa. Hati kita itu rasanya sedih terus. Hati kita itu rasanya depresi terus. Hati kita itu rasanya seperti putus asa terus. Gitu. Makanya, if you want your children to be happy, you go first. Kitanya yang harus mengobati diri kita. Kita yang harus menjadikan diri kita bahagia. Bagaimana agar kita bahagia? Seperti yang kita pernah bahas di pertemuan kemarin, yang pertama adalah kita ridho pada apapun ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho pada apapun ketetapan Allah. Allah kasih kita anak seperti ini, kita ridho. Allah kasih kita suami seperti ini, Allah ridho. Allah kasih kita rizki seperti ini, Allah kasih kita kehidupan seperti ini, kita ridho. Ketika kita sudah pada sampai titik ridho, itu Masya Allah, dunia ini akan terasa indah. Hati kita itu akan lebih lapang lagi. Hati kita itu akan lebih cepat dan lebih mudah untuk bahagia. Intinya adalah ridho. Tetapi kebanyakan kita manusia ketika sampai pada satu titik yang itu tidak sesuai dengan keinginan kita,
maka kita selalu ingin merubah titik itu menjadi sebuah tanda tanya. Sebuah tanda tanya besar. Why? Kenapa saya ya Allah? Gitu. Why? Kenapa saya diberikan seperti ini? Kenapa misalkan kita diberikan sakit? Kenapa saya diberikan sakit? Misalkan kita diberikan anak yang agak tidak sesuai dengan keinginan kita, why? Kenapa saya diberikan anak seperti ini? Gitu. Artinya ketika kita merasa seperti itu, pengen merubah titik menjadi tanda tanya, artinya adalah hati kita sedang tidak ridho pada ketetapan Allah. Ketika hati kita tidak ridho pada ketetapan Allah, maka akan timbullah rasa kecewa, akan timbullah rasa sedih, akan timbullah rasa-rasa yang tidak enak, akan timbullah toxic mind dalam diri kita. Nah, ini adalah ekspresi anak-anak, Bapak Ibu. Ekspresi bahagia dan ekspresi sedih. Seringkali ketika anak kita tantrum, anak kita mungkin ada sesuatu yang dia inginkan tetapi tidak bisa dia dapatkan, maka ekspresinya biasanya kalau anak-anak itu ada dua. Kalau dia nggak ketawa, dia akan sedih. Biasanya sedihnya juga macam-macam. Ada yang sedihnya cuma verbal, marah sambil ngomel-ngomel, atau mungkin sedihnya itu, kalau anak-anak tipe kinestetik, biasanya sedihnya itu sambil banting-banting barang, sambil guling-guling. Misalnya lagi jalan-jalan di mall, kemudian dia pengen sesuatu, pengen mainan, dia guling-guling. Itu adalah ekspresi anak-anak. Nah, kembali lagi supaya kita bisa tetap sabar menghadapi putra-putri kita ketika sedang tantrum, sedang meluapkan apa yang dia inginkan, sedang menginginkan sesuatu yang dia tidak bisa dapatkan, kita kembali lagi ingat bahwa anak kita adalah miliknya Allah. Putra-putri kita itu adalah milik Allah. Dan hakikat kita adalah seorang hamba. Tugasnya hamba adalah apa, Bapak Ibu? Tugasnya seorang hamba adalah bertakwa dan juga memberikan cinta, memberikan rahmat, memberikan kasih sayang. Tugas kita cuma itu, Bapak Ibu, memberikan cinta, memberikan rahmat, memberikan kasih sayang untuk putra-putri kita. Apakah kita bertugas untuk menghukum mereka? Tidak. Mereka itu miliknya Allah. Yang berhak untuk memberikan hukuman kepada anak kita sebenarnya adalah Allah. Kita itu cuma hamba, cuma dititipi. Tugas kita adalah mendidik, tugas kita adalah mengarahkan, tugas kita adalah menjadi filter mereka, menasehati dalam kebaikan. Tugas kita adalah menasehati mereka. Ketika mereka melakukan hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, karena hal itu tidak baik, maka yang harus kita lakukan adalah berilah nasihat dengan cara yang baik. Berilah nasihat dengan cara yang baik. Jangan tiba-tiba kita ambil sapu, kemudian kita pukul badannya. Jangan tiba-tiba kita seret anak kita kunci di kamar mandi. Nah, itu bisa menimbulkan satu trauma dan bisa menimbulkan satu luka batin yang akan terngiang-ngiang sampai putra-putri kita dewasa. Dan itu sangat berbahaya, Bapak Ibu. Ketika seorang anak memendam luka batin, maka luar biasa. Luka batin itu bisa menjadi sebuah bumerang, sebuah seperti bom waktu yang bisa sewaktu-waktu itu akan meledak. Nah, itu. Seperti contoh case kasus ini, seorang anak membunuh ibu kandungnya dengan 50 tusukan pisau. Masya Allah. Dan ini kasusnya nyata. Dan mungkin kita semua sudah pernah mendengar kasus ini. Kasus ini belum lama terjadi di Kota Depok tepatnya. Jadi pada saat itu ada seorang anak yang usianya sekitar 23 tahun. Yang seorang anak ini membunuh ibu kandungnya. Bagaimana dia bisa membunuh ibu kandungnya? Sedangkan ibu kandungnya ini adalah orang yang melahirkannya. Seorang ibu yang seharusnya kita menghormati beliau, seorang ibu yang seharusnya kita muliakan, seorang ibu yang seharusnya kita junjung tinggi kebahagiaannya. Bagaimana kok seorang anak bisa tega untuk membunuh seorang ibu dengan cara yang sangat sadis, yaitu dengan 50 tusukan? Itu bagaimana? Gimana ceritanya bisa seperti itu gitu? Kok bisa gitu? Padahal kita ketika melihat ibu kita menangis saja, itu rasanya itu seperti kita juga tersayat-sayat.
Tapi bagaimana kok bisa ini terjadi? Nah, ternyata setelah diinterogasi, setelah ditelusuri, jadi sebab sang anak tersebut tega untuk menghabisi nyawa ibu kandungnya itu adalah karena terplesetnya lisan ibundanya. Jadi karena satu kalimat, satu kata-kata yang tidak sengaja terucap oleh sang ibu, yang tidak sengaja terucap oleh sang ibu kepada sang anak tadi. Jadi kata-katanya itu sebenarnya hanya kata-kata yang singkat, tapi itu sangat menyakitkan untuk sang anak, yaitu kamu tuh dari lahir sampai detik ini, coba sebutin satu saja apa yang bikin orang tuamu bangga. Itu kata sang ibu seperti itu. Masya Allah. Luar biasa ya Bapak Ibu. Pengaruh lisan terhadap perilaku seseorang. Pengaruh lisan kita terhadap perilaku lawan bicara kita. Luar biasa. Dan dalam kasus ini, terjadi pada seorang anak. Seorang anak menjadi sangat emosi dan kemudian sangat brutal akhirnya ketika sang ibu menjudge seorang anak ini menjadi anak yang nggak berguna istilahnya ya Bu ya. Pernah nggak Bapak Ibu ketika kita sedang emosi, kita sedang dalam satu titik yang kita itu nggak suka sama kelakuan anak kita, mungkin kita bilang sama anak kita, kamu tuh bandel banget sih, gitu misalkan. Kamu tuh kok kerjaannya ngeselin mama. Nah itu bentuk verbal lain dari kalimat ini ya Bu ya. Bentuk verbal lainnya bisa macam-macam, seperti kita menjudge anak kita, kamu tuh bisa nggak bahagiain mama, kamu tuh bisa nggak membuat mama bangga, gitu misalkan. Nah ternyata kalimat ini, kalimat yang menjudge seperti ini, itu bisa membuat anak-anak menjadi gelap mata, bisa membuat anak-anak itu bisa menjadi punya luka batin yang luar biasa. Dan mungkin ini terjadi dari sang anak kecil sampai dia dewasa. Jadi dalam pikiran anak itu ayah dan bunda itu tidak sayang padaku gitu. Aku itu nggak berguna di mata ayah dan bunda. Dan akhirnya luka batin itu menyebabkan apa Bapak Ibu? Menyebabkan dendam. Menyebabkan dendam yang luar biasa yang akhirnya meledak dan terjadilah kasus tersebut. Nah, kemudian perintah Allah Bapak Ibu dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Mungkin barangkali supaya kita interaktif Bapak Ibu barangkali ada yang berkenan untuk membaca surat ini, Quran surat Ali Imran ayat 159. Baca nanti. Ya, silakan. Ya, saya baca. Dibuka. Terjemahnya apa Al-Quran nih? Boleh Bapak, terjemahan boleh. Oke. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berarti kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan musyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu tak membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. Masya Allah, Barakallah. Jadi Masya Allah Bapak Ibu, Allah itu memerintahkan kita untuk bersikap ulas asih, untuk bersikap penuh kasih sayang. Dalam Quran Ali Imran ayat 159, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Nah, ini perintah Allah adalah kita berlaku lemah lembut kepada siapapun, kepada putra-putri kita, kepada pasangan, kepada keluarga, kepada orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Ketika kita berperilaku kasar, maka orang-orang yang kita sayangi ini akan punya luka batin. Orang-orang yang kita sayangi ini akan menjauhkan diri dari diri kita. Sehingga apa Bapak Ibu? Jika ini terjadi pada anak-anak, pada putra-putri kita, maka
maka bonding atau ikatan kita dengan putra-putri kita akan jauh. Gitu. Jadi ketika kita sering ngomel ke anak, ketika kita sering menjudge anak, anak jadi memandang kita adalah seorang ibu yang bawel, seorang ibu yang kerjanya hanya nyalain aku aja. Sehingga apa? Sehingga nanti hubungan kita dengan anak akan jauh. Anak jadi tidak mau curhat dengan kita. Anak jadi nggak peduli dengan kita. Kemudian anak jadi nggak mau ada physical touch. Physical touch itu artinya nggak mau dicium, nggak mau dipeluk. Kemudian juga anak menjauh, lebih suka bergaul sama teman-temannya, lebih suka curhat dengan teman-temannya daripada dengan kita ibunya. Padahal kita seorang ibu dan seorang ayah ini adalah rumah pertama buat putra-putri kita. Sekeras apapun hal-hal yang dihadapi oleh putra-putri kita di luar sana, ketika kita di rumah bisa menjadi rumah yang nyaman buat mereka. Ketika mereka masuk ke rumah dan berjumpa dengan kita, bisa mencurahkan seluruh isi hatinya, dan kita bisa memberikan kekuatan untuk mereka, maka segala yang berat di luar sana itu seperti tidak berarti, tidak ada artinya gitu. Jadi ketika anak-anak setelah seharian mungkin bersekolah, seharian bekerja, seharian melakukan rutinitas, seharian berinteraksi dengan banyak orang yang tentunya itu tidak selalu bertemu dengan orang-orang yang menyenangkan, tidak selalu bertemu dengan orang-orang yang sesuai dengan keinginannya. Ada kalanya dia akan menghadapi satu masalah-masalah yang pelik, satu masalah-masalah yang rumit, satu masalah-masalah yang susah dipecahkan. Tetapi ketika dia pulang ke rumah, ketika dia bisa berjumpa dengan kita ibunya, kemudian kita bisa sapa dia dengan penuh kasih sayang, kita usap kepalanya saja, itu sudah bisa mengobati setengah dari masalahnya. Artinya masalah sebesar apapun di dunia ini, ketika kita kembali ke pangkuan ibu kita yang penuh dengan kasih sayang membelai kita, maka semua masalah itu kayak, oh it's okay. It's okay, nggak apa-apa. Aku baik-baik saja selama doa ibuku bersamaku. Aku baik-baik saja selama senyum ibuku bersamaku. Jadi seperti itu. Kemudian yang perlu kita lakukan sebagai orang tua adalah kita obati luka batin dan hutang pengasuhan kita kepada anak. Nah, sering ya Bapak Ibu, kita sering sekali sebenarnya dalam kita berinteraksi dengan putra-putri kita setiap hari, suka ada kata-kata kita yang nggak berkenan di hati anak. Tetapi karena kita merasa kita sebagai orang tuanya, kita merasa sebagai seorang ibu, kita merasa sebagai seorang ayah, kita jadi gengsi untuk minta maaf ke anak. Padahal sebenarnya kita yang salah gitu. Nah, ketika itu terjadi, maka terkadang anak-anak itu menyimpan luka batin, menyimpan rasa trauma. Dan itu bisa menjadi sebuah hutang pengasuhan kita. Dalam memori anak, terpatri bahwa orang tuaku ini nggak sayang sama aku. Dalam memori anak terpatri bahwa orang tuaku ini selalu menjudge aku, selalu banyak tuntutan, selalu pengen aku itu seperti apa maunya mereka. Ketika anak dalam kondisi tersebut, maka Masya Allah, apalagi di zaman sekarang, maka akan gampang sekali anak-anak itu terpengaruh dengan lingkungan sekitar, dengan pergaulannya. Karena apa? Karena dia nyaman dengan pergaulannya. Dia merasa saya diapresiasi oleh lingkungan saya diapresiasi oleh teman-teman saya diapresiasi oleh komunitas saya. Sedangkan saya kalau ke rumah, saya nggak diapresiasi. Saya melakukan hal yang baik, ayah dan ibu saya tidak memberikan reward. Mas ganti mas, bajunya basah mas. Mohon izin, Bunda, barangkali akhirnya nah, seperti itu. Menjadi luka pengasuhan, bisa menjadi hutang pengasuhan. Yang ketika hutang pengasuhan ini tidak kita perbaiki, luka pengasuhan ini tidak kita bayar, maka akan mempengaruhi
perilaku putra-putri kita selanjutnya. Ketika kita sudah tua mungkin, ketika nanti kita sudah lanjut usia, dia merasa aku dulu diperlakukan seperti ini oleh ayah dan ibu, maka sah-sah saja aku berlaku seperti ini pada mereka. Gitu. Jadi dalam pikiran mereka itu seperti nanti akan bisa jadi anak bisa menjadi cuek dengan orang tua, bisa jadi anak menjadi mungkin berperilaku kasar dengan orang tua karena dia mempunyai luka batin atau hutang pengasuhan yang kita belum sempat membayarnya gitu. Nah ini luar biasanya luka pengasuhan ini ya Bapak Ibu ya. Dan sebenarnya luka pengasuhan ini bisa kita bayar, bisa kita obati. Luka batinnya anak itu tuh bisa kita obati. Misalkan dia putra-putri kita selama beberapa tahun kita sering menuntut dia untuk melakukan apa yang kita inginkan. Nah, kemudian sekarang kita sadar nih Bapak Ibu. Nah, kita sekarang sadar bahwa oh Masya Allah, ternyata aku salah sebagai orang tua, aku tidak boleh terlalu menuntut anak karena anak itu punya kehidupan sendiri, anak punya keinginan sendiri. Nah, kemudian kita coba untuk menebus itu semua. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Caranya adalah kita mengakui kesalahan kita kepada anak. Ya. Kita mengakui bahwa kita ini sedang belajar. Gitu. Ketika anak itu mendengarkan permintaan maaf kita, ketika kita dengan penuh kasih sayang kita sampaikan kepada anak kita, nak, tolong maafkan ayah dan bunda. Karena ayah dan bunda ini juga masih belajar, masih perlu banyak belajar, masih banyak salahnya, masih banyak kurangnya. Dan ayah bunda ini menyadari bahwa selama ini ayah dan bunda sudah terlalu keras kepadamu, sudah menginginkan terlalu banyak darimu, gitu. Padahal engkau sudah melakukan hal yang terbaik. Maka ayah dan bunda minta maaf dan marilah kita sama-sama belajar untuk memperbaiki semuanya. Kita sama-sama ayah dan bunda sedang belajar menjadi orang tua yang sabar dan ayo engkau juga belajar menjadi anak yang sabar juga. Kita sama-sama belajar sabar. Masya Allah, indah banget Bapak Ibu kalau dalam sebuah keluarga itu komunikasinya bisa nyambung, bisa saling sadar antara orang tua dan anak, bisa saling mengakui kesalahan masing-masing. Yang menjadi masalah adalah apa Bapak Ibu? Yang menjadi masalah adalah ketika keras ketemu keras. Orang tuanya merasa paling benar dan anaknya merasa dizolimi sama orang tua gitu. Orang tua sudah merasa paling benar, ini yang terbaik buat anak, tapi ternyata ini tidak sesuai dengan keinginan anak. Nah, itu biasanya yang memicu sebuah masalah besar dalam sebuah keluarga. Pun ini juga berlaku untuk pasangan suami dan istri gitu. Jika masing-masing pasangan itu merasa paling benar, masing-masing pasangan itu merasa aku yang paling benar, aku yang paling berhak untuk mengatur semuanya, maka biasanya rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang penuh dengan problematika. Nah, kemudian ada satu hal yang kita harus hindari, Bapak Ibu. Nah, biasanya seperti yang kita bahas tadi, orang tua adalah role modelnya anak. Jadi anak itu tidak mungkin salah mendengar. Anak itu bisa mungkin saja salah mendengar, tapi tidak mungkin salah meniru. Nah ini, jadi seorang anak itu bisa jadi dia salah mendengar. Misalkan kita bicara A, dia dengarnya B. Tapi seorang anak, apalagi seorang balita, itu tidak mungkin dia salah meniru. Jadi dia meniru apa yang dia lihat. Dia meniru apa yang dia dengar. Dan sementara di rumah, untuk anak-anak yang balita ini, di rumah dia selalu bersama kita. Di rumah mungkin selalu bersama anggota keluarga lain. Atau mungkin Bapak Ibu yang bekerja, di rumah dia selalu bersama mungkin ART atau babysitter. Nah, di sini yang kita perlu hati-hati. Nah, ada satu case pernah terjadi seorang ibu datang kepada teman psikolog. Nah, kemudian mengatakan bahwa hubungannya dengan sang anak ini sangat jauh gitu. Hubungan dengan sang anak ini menjadi sangat renggang gitu. Seperti bukan hubungan ibu dan anak, seperti hubungan musuh gitu. Nah, ini bagaimana cara
memperbaiki hubungan tersebut. Ternyata setelah dipelajari, setelah diselami, ternyata anak ini yang membuat sang ibu menjadi tidak suka itu anak ini jadi sering bohong gitu kepada ibunya. Jadi tidak jujur kepada ibunya gitu, tidak terbuka pada ibunya. Nah, misalkan dia merokok di sekolah gitu. Ketahuan, tapi ternyata dia nggak mengaku. Nah, ini kenapa dia nggak terbuka? Nah, ternyata setelah ditelusuri adanya sebuah memori di anak. Memori ini mengatakan bahwa ibuku ini tukang bohong. Orang tuaku juga tukang bohong gitu. Sejak kecil si anak selalu sebenarnya orang tua tidak bermaksud bohong, tapi orang tua mengalihkan tapi dengan cara yang salah. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan seorang anak lagi kita sedang ajak jalan-jalan ke mall, kemudian dia minta mainan. Dia minta mainan robot-robotan, kemudian dengan harga yang wah, dengan harga yang mahal, kemudian kita rasa itu sudah sangat berlebihan. Kemudian dia merengek, tantrum, guling-guling, dan kita pengen yang instan gitu. Kita pengen yang instan, dia cepat berhenti menangis, dia nggak bikin malu kita di tempat umum, kita bilangnya ya sudah nanti kita beli pas pulang gitu. Ternyata pas pulang apa yang terjadi? Kita nggak belikan, dan itu membuat anak menjadi kesal, menjadi dendam gitu. Jadi kita tidak boleh bohong sama anak. Kalau misalkan kita nggak mau belikan, kita harus sampaikan reasonnya. Reasonnya apa? Saya nggak mau belikan ini. Gitu. Karena ini terlalu mahal, nak. Kita sampaikan saja apa adanya, Bapak Ibu. Jangan kita jadi menutup-nutupi. Oh iya, nanti kita beli ketika kita pulang. Ternyata kita nggak belikan. Lebih baik kita ungkapkan apa adanya. Iya, nggak apa-apa anak menangis, nggak apa-apa. Tapi yang penting kita jangan bohong sama anak. Bunda nggak bisa belikan ini, maaf ya nak ya, karena ini mahal. Karena ini mahal dan kita masih banyak kebutuhan. Kita nggak bisa beli ini dan kamu harus tahu, kamu harus paham. Nggak semua hal bisa kamu dapatkan. Nah, itu bisa jauh lebih baik daripada kita bohong ke anak. Gitu. Nah, misalkan banyak hal-hal lain yang mungkin kita sering berbohong kepada anak. Anak sedang nangis, misalkan kita bilang ke anak, jangan nangis ya, nanti di sana ada hantu. Ternyata di sana nggak ada hantu. Nah, itu bisa membuat memori sang anak itu berpikir bahwa, oh, ibuku tukang bohong, aku suka dibohongin sama ibu. Gitu. Akhirnya dia menjadi berpikiran bahwa, oh, bohong itu ternyata nggak apa-apa, orang mamaku juga sering bohong. Jadi kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin jika nanti ada waktu dan kesempatan, kita akan bahas khusus tentang cara mengobati luka batin dan hutang pengasuhan. Karena bahasan ini sebenarnya kalau kita bahas itu sangat panjang Bapak Ibu. Dikarenakan sekarang waktunya sudah larut, sudah jam 9. Mohon izin kita skip saja. Insya Allah di lain kesempatan kita akan bahas bersama. Mohon izin kita lanjut. Nah, being relaxed parents. Nah, bagaimana kita bisa menjadi seorang orang tua yang rileks? Nah, bagaimana kita bisa jadi seorang orang tua yang rileks? Orang tua yang rileks itu bagaimana Bapak Ibu? Orang tua yang nggak gampang tantrum, orang tua yang nggak gampang ngomel-ngomel ke anak, orang tua yang bisa dengan baik menyikapi anak, orang tua yang bisa bahagia, bisa rileks, bisa menikmati kehidupan. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Being a relaxed parent. Nah, ini caranya adalah kita jangan memandang sesuatu itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Turunkanlah ekspektasi kita pada kehidupan. Jadi kita itu standar kebahagiaan kita itu jangan terlalu tinggi. Standar kepuasan kita terhadap perilaku anak itu jangan terlalu tinggi. Gitu. Misalkan Bapak Ibu, supaya kita bisa rileks, kita jangan sering-sering melihat kelebihan anak orang lain. Gitu. Kita jangan sering membandingkan anak kita dengan orang lain. Nah, ini biasanya kalau di zaman sekarang itu sangat mudah sekali seorang ibu itu menjadi gampang stres.
menjadi gampang terpacu emosinya, bisa menjadi gampang gampang depresi, bisa menjadi gampang underestimate, bisa menjadi gampang menjadi minder gitu ketika melihat misalkan di media sosial, di status WA story ada teman yang memposting putranya itu berprestasi. Sedangkan kita menilai putra kita biasa-biasa saja. Misalkan putra si A itu sudah selesai hafalan 3 juz di usia misalkan 8 tahun. Sedangkan putra kita sama-sama di usia 8 tahun tapi dia 1 juz juga belum kelar-kelar gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kita menjadi stres, terpacu. Kita menjadi kok anaknya si fulan bisa sampai sekian, kok anakku cuma sampai segini gitu. Jadi kita terpacu nih stres kita. Akhirnya apa? Ketika kita stres, ketika kita melihat keberhasilan anak orang lain, kita jadi keras ke anak kita. Jadi kita mempush anak kita untuk supaya jadi seperti apa yang kita inginkan, supaya bisa menjadi seperti anaknya Ibu A yang sudah hafal 3 juz misalkan. Akhirnya kita push pagi, sore, malam, kita nggak kasih dia main, kita nggak kasih dia waktu relax, kita nggak kasih dia kesempatan untuk dia bisa menikmati hidup. Akhirnya apa? Akhirnya yang timbul, sang anak bisa menjadi stres. Dan ada beberapa anak yang stres itu larinya ke psikosomatis. Akhirnya dia sakit, akhirnya dia mungkin mual-mual, akhirnya dia mungkin timbul sakit perut yang lain atau lain sebagainya. Jadi terkadang anak-anak itu tertekan itu karena kita terlalu tinggi ekspektasi kepuasan kita, terlalu tinggi keinginan kita, gitu. Dan yang kedua, kita harus menyadari bahwa anak-anak itu juga manusia biasa. Anak-anak itu juga Allah karuniakan perasaan yang kompleks. Ada perasaan sedih, ada perasaan bahagia, dan perasaan-perasaan yang lain. Perasaannya kompleks sama dengan kita, gitu. Dan anak-anak itu nggak harus selalu kelihatan baik-baik saja. Anak-anak itu nggak harus dia dalam posisi yang aman. Ada kalanya anak-anak itu harus merasakan kepahitan hidup. Misalkan di sekolah, dia tiba-tiba ketemu dengan teman yang tidak sesuai keinginan dia, kemudian ketemu dengan hal-hal yang nggak sesuai dengan keinginan dia, dan dia menjadi sedih. Kadang-kadang anak-anak itu memang perlu berlatih gitu. Anak-anak itu butuh pengalaman dalam hidupnya. Istilahnya, child need a lot of bad experience. Nah, jadi nggak apa-apa ketika anak-anak kita itu pada satu waktu dia menghadapi satu masalah, nggak apa-apa. Kita sebagai orang tua, tugas kita adalah mengarahkan, tugas kita adalah memberikan cinta, memberikan kasih sayang. Bukan dalam ranah kita untuk meng-take over semua masalah dia. Nah, ketika misalkan anak lupa ngerjain PR, kemudian dia ke sekolah dan dimarahin oleh ibunya, oleh ibu gurunya misalkan. Nah itu, ya nggak apa-apa. Memang karena dia salah, dia harus dimarahi. Gitu. Misalkan dia di sekolah bermasalah dengan temannya ada yang misalkan melakukan hal yang dia nggak senangi, gitu. Nggak apa-apa. Anak-anak harus punya pengalaman itu gitu. Untuk supaya apa? Supaya nanti dia bisa survive dalam kehidupannya. Kalau hidup anak itu selalu mulus, misalkan dia selalu hidupnya bahagia terus, dia selalu dapatnya kesenangan terus, nanti suatu saat ketika dia mengalami kesedihan, dia akan depresi. Ada satu kasus seorang anak yang sangat berprestasi dari mulai dia TK sampai dia SMP, SD, SMP, SMA, dia selalu ranking 1. Dia selalu ranking 1, dia selalu dapat prestasi gitu. Nah, kemudian pada saat mendaftar di perguruan tinggi yang dia inginkan, dia pengen masuk ke kedokteran UI. Nah, karena masuk ke kedokteran UI itu saingannya sangat banyak ya.
Jadi bisa jadi banyak sekali, lebih banyak yang tertolak daripada yang diterima pastinya. Dan pada saat itu sang anak yang sudah terbiasa dengan prestasinya, dengan ranking 1 terus, dengan tidak pernah merasa gagal, ketika dia pengen masuk universitas impiannya kemudian dia gagal, ternyata apa yang dia lakukan? Akhirnya dia bunuh diri. Nah itu bahayanya seorang anak yang tidak punya bad experience. Dia selalu merasa nyaman, dia selalu ada dalam lingkungan yang nyaman. Nah itu. Mohon izin Bapak Ibu, waktunya sampai jam berapa? 21.30. Iya, jam 1/4 jam lagi ya Bapak Ibu ya. Ya, Iya 30 baik. kita waktunya. Iya baik. Mohon maaf, jadi waktunya agak ini. Nggak apa-apa. Malaman. Nggak apa-apa, aman. Iya. Mohon izin kita teruskan. Anak belajar dari kehidupan. Nah, anak akan belajar dari kehidupan. Ketika dia menghadapi masalah, dia akan belajar dari situ. Dia akan belajar untuk mencari jalan keluar. Nah, ketika anak menghadapi masalah kita take over, dia nggak akan pernah belajar. Jadinya, dia akan jadi generasi strawberry. Apa itu generasi strawberry? Generasi strawberry itu generasi yang lembek, generasi yang gampang putus asa, generasi yang tidak kuat gitu. Generasi yang ketika dapat gesekan dia langsung terluka. Nah, itu generasi strawberry. Anak belajar dari kehidupan. Jadi ada satu quotes yang sangat mengena dalam hidup kita, yaitu jika anak dibesarkan dengan celaan, maka dia akan belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, maka dia akan belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemooh, maka dia akan menjadi anak yang rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, maka dia akan tumbuh menjadi anak yang menyesali diri. Nah, tetapi sebaliknya, jika anak dibesarkan dengan toleransi, maka dia akan belajar untuk bagaimana cara menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, maka dia akan tumbuh menjadi anak yang percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, maka dia akan tumbuh menjadi anak yang menghargai. Dia akan belajar caranya menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baik perlakuan, maka dia akan belajar tentang keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, maka dia akan belajar untuk menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, maka dia akan belajar untuk menyayangi dirinya. Dan jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, maka dia akan belajar untuk menemukan cinta dalam berkehidupan. Nah, itu. Jadi anak itu akan selalu belajar dari kehidupan Bapak Ibu. Nah, orang tua adalah rumah pertama bagi anak dalam kehidupan. Nah, rumahnya anak yang pertama itu adalah kita orang tuanya. Jika kita orang tuanya ini tidak bisa menjadi rumah yang nyaman buat anak kita, maka anak kita harus kemana? Anak kita harus mencari siapa lagi? Bagaimana cara kita nanti mempertanggungjawabkan amanah ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi itu tadi pentingnya kita terus belajar, pentingnya untuk kita terus berbenah diri, pentingnya untuk kita terus bermujahadah untuk bisa menjadi lebih baik lagi, untuk bisa menjadi lebih bahagia lagi, agar kita bisa menjadi memberikan cinta, agar kita bisa menjadi sumber cinta dalam rumah kita. Kemudian dalam Quran surat Ar-Rod ayat 11 di sini disebutkan bahwa, mohon izin kita langsung bahas saja ya Bapak Ibu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi yang harus kita perbaiki saat ini adalah diri kita. Mulai dari diri kita. Karena kita, apalagi kita sebagai seorang ibu, kita adalah ruhnya sebuah rumah.
Kalau seorang ibu itu bahagia, maka seisi rumah akan bahagia. Nah, setan ini Masya Allah, setan ini luar biasa. Yuwaswisu fi sudurinas, membisikkan dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Dan yang paling setan senang ini adalah menggoda seorang ibu. Karena apa? Ketika ibu ini sudah rusak, maka akan rusaklah anak-anaknya. Ya. Ketika seorang ibu ini sudah tidak bahagia, maka akan tidak bahagialah seluruh isi rumah. Ketika seorang ibu ini sudah rusak, maka akan rusaklah putra-putrinya, akan rusaklah generasi muda, dan rusaklah moral bangsa, rusaklah moral umat. Nah itu, kenapa setan itu sangat senang sekali untuk menggoda ibu-ibu. Sangat senang sekali membuat ibu-ibu itu merasa tidak berharga, ibu-ibu itu merasa gagal, ibu itu merasa tidak berhasil mendidik anak, merasa sedih, merasa depresi. Karena itu, ketika berhasil menghancurkan seorang ibu, maka akan hancur anak-anaknya, hancurlah peradaban, hancurlah sebuah bangsa. Ya, Masya Allah. Maka dari itu, kita sebagai seorang ibu ya Bu ya, kita harus hati-hati sekali, Masya Allah. Kita harus bermujahadah terus, kita harus punya circle yang menguatkan kita untuk kita terus menyemangati diri kita sendiri, menyemangati perempuan-perempuan lain, ibu-ibu yang lain untuk hayu kita berubah. Kalau kita nggak berubah, Allah nggak akan merubah nasib kita. Allah nggak akan merubah diri kita. Allah nggak akan merubah keluarga kita. Allah nggak akan merubah anak-anak kita. Jadi yang perlu kita perbaiki adalah dari dalam diri kita sendiri. Gitu. Nah, dan kebahagiaan itu harusnya menjadi natural reaction-nya seorang muslim. Nah, seorang muslim itu seharusnya itu bahagia. Kenapa seorang muslim itu harus bahagia? Karena ketika kita sudah ridho pada apapun yang Allah berikan, ridho pada apapun ketentuan yang Allah berikan, maka hati kita akan lapang. Jadi ciri-cirinya ridho itu, ridho dengan sabar berbeda ya Bapak Ibu. Kalau sabar itu kita nerima, tapi kita bisa jadi masih merasa sedih, bisa jadi masih merasa ada pertanyaan, ya Allah kok saya gitu. Bisa jadi ada ya itu perasaan sedih. Tapi ketika ridho, Masya Allah, ridho itu artinya kita menerima dan kita bahagia. Nah, ketika kita bahagia, Masya Allah, maka kita akan sangat mudah untuk bisa memberikan cinta untuk orang-orang sekitar kita. Jadi kebahagiaan itu seharusnya adalah menjadi natural reaction-nya seorang muslim. Nah, itu Masya Allah. Kata Allah, Qul bi fadlillahi wa fi rahmati fa bidzalika fal yafrahu. Kata Allah itu berbahagialah wahai orang muslim, berbahagialah, bersyukurlah. Nah, bahagia itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk closing statement malam ini, marilah kita bermujahadah bahwa kita menyadari bahwa diri kita adalah orang tua yang Allah titipi sebuah amanah yang luar biasa, yaitu putra-putri yang Allah pilihkan menjadi putra-putri kita, yang Allah pilihkan untuk ada dalam pangkuan kita, ada dalam pendidikan kita, ada dalam hak asuh kita. Maka dari itu setiap segala sesuatu nantinya akan Allah ambil pertanggungjawabannya. Allah akan minta pertanggungjawabannya. Dan orang tua yang dewasa adalah orang tua yang bertumbuh, orang tua yang bisa meregulasi emosi, orang tua yang mampu memperbaiki sikapnya, orang tua yang mau mengakui kesalahan-kesalahannya dan terus belajar untuk bisa menjadi lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, menguatkan mujahadah kita untuk terus bisa menjadi orang tua yang dewasa, menjadi orang tua yang diharapkan oleh dari kita, yang kelak kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala kita bisa menghadap Allah dengan tersenyum. Dan kita bisa berkata kepada Allah, ya Allah, saya sudah memaksimalkan usia saya untuk memberikan manfaat. Saya sudah maksimalkan seluruh usia saya untuk mendidik putra-putri saya.
saya sudah memaksimalkan seluruh usia saya untuk bisa membersamai mereka, untuk bisa memberikan kebahagiaan untuk mereka. Maka tolong bukanlah hisab saya ya Allah, tolong terimalah semua ibadah saya. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah, dan apabila ada kekurangan itu datangnya dari diri saya pribadi. Amin. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas paparan yang disampaikan oleh Bunda Ajijah. Kami sebagai moderator menyampaikan kepada para peserta yang mau bertanya, silakan bisa langsung di link atau langsung bisa ke chatnya juga nggak apa-apa. Jadi kita akan buka pertanyaan ya untuk 3 orang penanya yang siap. Silakan ditunggu untuk bertanya. Ya, mengenai materi yang disampaikan oleh Bunda Azizah. Kita boleh di chat atau bisa langsung dalam Zoom-nya juga silakan. Ayo ditunggu. Kang Sidik biasanya nih, mana Kang Sidik? Mohon izin Bapak Ibu. Ini ada nih, Bunda di link chat ada pertanyaan. Sebentar, mohon izin saya lihat dulu. Oh ya. Mohon izin ada satu pertanyaan. Oh, ada 2. Satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mau bertanya bagaimana cara mengatasi seorang anak yang indigo, sedangkan orang tuanya belum paham yang begituan. Masya Allah. Artinya anak indigo ini bisa melihat ya, Bapak Ibu, punya indera yang ke-6. Masya Allah. Ya. Pertanyaan yang kedua, yang berikutnya, bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri pada anak? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin menjawab Bapak Ibu. Untuk yang pertama, pertanyaan pertama dari Bapak Sidik, ini Masya Allah, ini adalah kasus yang langka ya Bapak Ibu ya, langka. Tapi ada memang beberapa anak itu yang Allah kasih keistimewaan, Allah kasih keistimewaan khusus, yaitu dia bisa melihat hal yang gaib yang nggak bisa kita lihat. Biasanya ini juga ketika anak-anak masih kecil, ketika anak-anak masih balita, biasanya anak-anak itu karena beliau masih suci, masih belum punya dosa, jadi beliau itu bisa melihat makhluk-makhluk halus gitu ya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau kita jalan ke satu tempat yang agak mungkin sepertinya agak angker atau mungkin dan memang Allah itu menciptakan malaikat, manusia, dan jin. Dan jin ini juga Allah lemparkan ke dunia. Dan jin, setan itu Allah lemparkan ke dunia. Allah lemparkan dari surga ke dunia. Allah hukum di dunia. Karena setan ini tidak mau bersujud pada Nabi Adam, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Jadi kita ini memang hidup bersama-sama dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata, seperti jin dan lain-lain dan sebagainya. Nah, ketika kita dikaruniai seorang anak yang mempunyai kemampuan istimewa seperti anak indigo, Masya Allah. Jadi ini memang tantangan yang mungkin lebih berat buat kita ya. Tetapi sekali lagi yang pertama yang perlu kita tanamkan pada anak kita adalah kita bisa buka Quran Surat Luqman, Bapak Ibu. Quran Surat Luqman. Yang di Quran Surat Luqman itu ada panduan bagaimana cara mendidik anak dalam Al-Quran. Jadi yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada putra-putri beliau. Mungkin Bapak Ibu yang memegang mushaf boleh dibuka Quran Surat Luqman di halaman 441. Quran surat ke-31 di halaman 411, maaf. Quran surat ke-31, Quran Surat Luqman, halaman 411. Ya. Di halaman 411. Boleh Bapak Ibu yang sudah ketemu
411. Ya, baik. Mohon izin Bapak Sidik Adiwibowo barangkali berkenan untuk membacanya. Atau mungkin karena keterbatasan waktu kita langsung bahas saja ya Bapak Ibu, mohon izin. Nah, di dalam Quran surat Luqman itu Masya Allah, Allah memberikan panduan bagaimana cara-cara kita untuk mendidik anak dalam Al-Quran. Nah, yang pertama yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita di ayat 1 sampai 6. Di ayat 1 sampai 6. Jadi yang pertama adalah kita harus menanamkan tauhid kepada anak kita. Kita harus menguatkan tauhidnya. Kita harus mengenalkan bahwa Allah Rabb kita, dan Allah ini menciptakan berbagai macam makhluk, termasuk di dalamnya adalah diri kita manusia, kemudian juga malaikat, kemudian juga jin, golongan jin dan setan. Dan memang golongan jin dan setan ini Allah sudah laknat gitu. Artinya ketika dia melihat sesuatu yang rupanya seperti misalkan setan, rupanya seperti jin yang rupanya mengerikan gitu, yaitu memang ciptaan Allah. Allah menciptakan itu gitu. Kenapa Allah menciptakan setan dengan rupa yang seperti itu? Karena jin dan setan ini pernah durhaka sama Allah gitu. Jadi kita kenalkan itu Bapak Ibu, kenalkan itu. Karena untuk dihindari sepertinya tidak mungkin karena anak kita bisa melihat gitu. Tapi kita perlu kasih pemahaman kepada anak kita bahwa itu adalah ciptaannya Allah gitu. Allah itu maha menciptakan segala sesuatu gitu. Allah itu maha kuasa di atas segalanya gitu. Jadi memang itu adalah salah satu ciptaannya Allah. Kenapa Allah ciptakan itu dengan rupa yang sangat mengerikan, dengan rupa yang menakutkan? Karena setan itu durhaka sama Allah. Jadi Allah hukum, Allah kasih rupa yang demikian. Makanya kita sebagai manusia, kita harus senantiasa dalam kebaikan. Seperti di Quran surat Luqman di ayat berikutnya, kita harus mengajarkan tentang berbuat kebaikan. Kemudian di ayat 4, apa itu berbuat kebaikan, apa itu orang yang beriman, itu melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan meyakini adanya akhirat. Nah, dan orang-orang yang tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Insya Allah kapan-kapan di lain kesempatan kita akan membahas tentang tadabbur Quran surat Luqman, tentang bagaimana kiat-kiat didik anak dalam Al-Quran, insya Allah jika ada waktu dan kesempatan. Baik, semoga ini bisa sedikit menjawab ya Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama. Iya baik, bisa belajar ke Ustadz Faizar, Masya Allah. Iya, mungkin bisa belajar dengan Bapak Ustadz. Nah, baik. Yang kedua, bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri pada anak dan anak tersebut tidak suka bersosialisasi, senangnya menyendiri di kamarnya, temannya hanya 2 orang saja. Masya Allah. Dari Bunda Pundi Utami. Ya, jazakumullah khairan katsiran, Bunda. Baik, di sini case-nya kita adalah seorang anak yang tidak pede. Seorang anak yang mungkin dia introvert, dan tipe-tipe anak yang introvert ini Bapak Ibu, itu memang dia punya kecenderungan untuk dia lebih suka tempat yang sepi, dia tidak suka keramaian gitu. Jadi memang kalau untuk anak-anak yang introvert, kita pendekatannya juga lain dengan anak-anak yang extrovert gitu. Nah, kemudian bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri pada anak gitu. Kita yang pertama harus kita kan kepada sang anak, yang membuat anak itu tidak percaya diri apa kira-kira, yang membuat dia tidak nyaman apa. Kita harus mulai
berkomunikasi dengan putra-putri kita. Kamu kenapa nggak pede? Kenapa nggak mau bergaul dengan anak tersebut? Bisa jadi karena dia pertama merasa tidak nyaman. Jadi karena teman-temannya mungkin tidak sesuai sama keinginannya. Nah, bisa jadi memang dia sukanya nyamannya sendirian, gitu. Nah, untuk menumbuhkan rasa percaya diri bagaimana? Nah, kembali lagi kita ke Al-Quran. Kembali lagi kita ke Quran surat Luqman ayat 1 sampai 11 sebenarnya. Nah, ini ketika kita merasa insecure, ketika kita merasa tidak aman, kita merasa tidak nyaman, kita kembalikan lagi bahwa Masya Allah, dunia dan seisinya ini adalah miliknya Allah. Gitu. Dan ketika kita sudah sandarkan diri kita kepada Allah, maka tidak ada yang menjadi sulit, tidak ada sesuatu yang menjadi mustahil. Gitu. Jadi kita mulai perkenalkan itu Bapak Ibu. Kita perkenalkan tauhid, kita perkenalkan Allah gitu. La tahzan innallaha ma'ana. Tidak perlu bersedih. Sesungguhnya Allah itu bersama kita, bersama saya. La tahzan. Kemudian kita enggak usah takut, Nak. Tidak ada sesuatu yang bisa membuat kita insecure karena Allah yang jagain kita. Nggak usah takut, nggak usah minder, karena Allah itu bersama kita. Jadi kuncinya adalah semakin kenalkan Allah, semakin kenalkan Allah kepada anak kita. Gak ada yang harus kita takutkan di dunia ini. Gak ada yang harus membuat kita minder di dunia ini. Karena segala sesuatu itu ada dalam genggaman Allah. Segala sesuatu itu miliknya Allah. Gitu. Jadi kira-kira mungkin demikian Bunda untuk terapi pertamanya. Nah, sebenarnya ada dalam hipnoterapi itu untuk terapi-terapi misalkan anak-anak yang introvert, anak-anak yang punya luka batin, tapi ini mungkin harus ada penanganan khusus, nanti berkonsultasi khusus gitu. Tapi untuk penanganan pertama yang perlu kita lakukan sebagai orang tua, kita kenalkan putra-putri kita dengan Allah. Kita perkuat tauhidnya. Allah bersama kita. Ketika Allah sudah bersama kita, tidak ada satu hal pun yang perlu kita khawatirkan. Kita tidak perlu khawatir dengan dunia. Dunia ini miliknya Allah. Kalau Allah mau kasih kita segala sesuatu, itu Allah tinggal bilang kun fayakun, maka jadilah. Gitu. Jadi kita harus jadi motivator buat anak-anak kita, Bapak Ibu. Karena sejatinya kita semua adalah motivator. Minimal motivator untuk diri kita sendiri, dan juga motivator untuk putra-putri kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Baik. Semoga bisa menjawab sedikit menjawab dari pertanyaan Bunda Utami. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau mungkin tidak bisa memberikan jawaban yang bisa memberikan solusi. Tapi semoga ini bisa menjadi pertolongan pertama kita untuk putra-putri kita. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Bunda Irlandia, Masya Allah, tabarakallah. Sehat ya Bunda? Ya. Assalamualaikum Bunda, bagaimana cara mengatasi anak? Saya tarik ke bawah. Bagaimana cara mengatasi anak yang jika dinasehati hanya bertahan 1-2 hari saja menurutnya, dan setelah itu diulang lagi dan lagi kesalahannya, bahkan terkadang seperti menjadikan nasihat itu angin lalu, bahkan terkadang fokusnya itu seperti kurang. Syukron. Masya Allah, tabarakallah Bunda. Ya, ini adalah satu case mungkin ya yang sering kita alami, bunda-bunda yang punya putra. Iya, bunda-bunda yang punya putra. Boleh tahu Bunda, ini putra atau putri? Putra Bunda. Oh putra, Masya Allah, tabarakallah. Ya, baik Bunda. Baik, mohon izin menceritakan sedikit Bapak Ibu. Jadi antara anak laki-laki dan anak perempuan itu Allah berikan fitrahnya itu berbeda.
Bukan cuma fitrahnya, tapi secara fisiologisnya pun juga berbeda. Jadi ada nanti insya Allah di lain kesempatan kita akan bahas lebih rinci lagi antara perbedaan laki-laki dan perempuan gitu. Salah satunya kalau laki-laki itu bentuk otaknya itu agak berbeda dengan perempuan gitu. Jadi kalau laki-laki itu bagian tengah ini itu lebih lebar. Nah, dan juga laki-laki itu hipotalamusnya tipis ya Bu ya. Jadi lebih tipis dari anak perempuan gitu. Jadi karena anak laki-laki itu Allah ciptakan istimewa seperti itu, berbeda dengan anak perempuan. Jadi laki-laki itu fokusnya hanya bisa satu hal saja. Iya, ini bisa berlaku buat anak-anak, bisa berlaku buat orang dewasa gitu. Ketika laki-laki itu fokusnya di satu titik, misalkan sedang menyetir ya Bapak Ibu ya. Misalkan suami kita sedang menyetir atau anak kita sedang misalnya dia sedang fokus ke sesuatu gitu. Nah, biasanya dia tidak akan tengok kanan, tengok kiri. Kalau sudah fokus, sudah konsentrasi, ya sudah itu saja yang dikerjakan. Gitu. Misalkan bapak-bapak, misalkan sedang fokus melakukan pekerjaan kantor, sedang ngetik, atau mungkin sedang lihat HP, misalkan sedang baca artikel di HP, sedang main HP. Itu biasanya kalau kita panggil-panggil, itu 1-2 kali nggak akan cepat nyaut gitu. Misalkan kita sedang di dapur, suami kita di ruang tamu sedang melakukan sesuatu, kita panggil-panggil tidak tidak cepat nyaut gitu Bun, karena itu ada bagian otaknya yang tipis gitu. Dan itu anugerah dari Allah, laki-laki sudah diciptakan seperti itu gitu. Jadi satu hal yang perlu kita perlu kita sadari bahwa anak laki-laki dan anak perempuan itu Allah ciptakan fisiologisnya juga berbeda, psikologisnya juga berbeda. Kalau anak laki-laki itu biasanya memang kalau tidak bisa terlalu banyak menerima verbal, apalagi ketika dia dalam kondisi otak alfa. Otak alfa itu apa Bapak Ibu? Misalkan dia lagi bangun tidur, ataupun dia lagi mau tidur gitu ya Bapak Ibu. Dia tidak bisa menerima kata-kata yang terlalu banyak gitu. Misalkan kita case-nya anak disuruh bangun pagi tapi susah gitu. Anak laki-laki suruh dibangunin pagi itu susah gitu. Nah, kita banguninnya caranya bagaimana Bunda? Caranya adalah kita nggak usah terlalu banyak kata-kata. Misalkan kita biasanya kalau bangunin anak itu suka dengan drama ya Bunda. Dengan misalkan, ayo bangun, udah jam sekian, belum sholat, belum ini, belum ini, belum ini, belum ini, dan lain sebagainya. Biasanya kata-kata kita panjang gitu. Nah, ternyata anak laki-laki itu tidak bisa merekam kata-kata yang terlalu panjang gitu. Dalam kondisi alfa apalagi, itu dia tidak bisa merekam kata-kata yang terlalu panjang. Maka apa yang harus kita lakukan? Sederhanakanlah kalimat kita gitu. Supaya apa? Supaya kita anak kita itu bisa menerima, menyerap. Nah, misalkan kita pengen anak kita bangun dan sholat. Jadi kita rubah kata-kata yang panjang itu, kita rubah nasihat yang panjang itu dengan kalimat yang lebih sederhana. Misalkan dengan lima kata saja. Kakak bangun sholat yuk. Nah, itu akan lebih cepat terekam dalam memorinya, dalam pikirannya. Oh iya, ibuku otaknya akan segera memproses. Ibuku memerintahkan aku untuk bangun dan sholat. Nah, berbeda ketika kita nasihatinya mungkin terlalu panjang. Nah, maka itu nggak akan terekam ke anak kita karena memang desain otaknya itu Allah ciptakan itu berbeda sama perempuan gitu. Kalau perempuan, wanita itu memang Allah desain otak kita itu untuk bisa multitasking. Kita bisa lebih banyak menyerap kata-kata, kita bisa lebih banyak untuk menyerap perintah, bisa lebih banyak untuk menyerap advice, menyerap nasihat. Itu sudah kodrat kita sebagai perempuan. Allah ciptakan fisiologis otak kita itu memang bisa menerima itu semua. Tapi untuk anak laki-laki ini memang istimewa Bapak Ibu. Jadi berbeda dengan kita. Kalau saya bilang laki-laki itu istimewa. Laki-laki itu unik. Karena saya sebagai seorang wanita. Tetapi
bapak-bapak juga nanti akan bilang wanita itu unik, wanita itu rumit, karena sebagai laki-laki fisiologis kita berbeda antara laki-laki dan perempuan itu. Jadi ketika kita menasihati anak laki-laki, maka solusinya adalah sederhanakanlah kata-kata kita. Sederhanakanlah kata-kata kita supaya dia bisa lebih menyerap, bisa lebih mengingat. Kalau kita kata-katanya terlalu panjang, biasanya itu mental lagi. Biasanya kita masuk ke telinga kiri, keluar telinga kanan gitu, Bunda. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa. Nah, bahkan terkadang fokusnya itu sepertinya kurang. Ya, memang anak laki-laki memang begitu, Bun. Jadi anak laki-laki itu tidak bisa multitasking. Jadi fisiologis anak laki-laki itu salah satunya ada di kornea mata anak laki-laki dan perempuan ya, Bun ya. Dari kornea mata perempuan itu, kornea kita yang hitam-hitam ini, bagian putihnya itu kita lebih lebar daripada laki-laki. Nah, kemudian kalau laki-laki itu kornea matanya yang lebih lebar. Jadi apa namanya? Dia tidak bisa melihat ke kanan dan ke kiri. Jadi ada dalam sebuah training, jadi coach kita mengatakan bahwa laki-laki itu bisanya ngelihatnya fokus ke depan, gitu Bapak Ibu. Jadi laki-laki itu biasanya melihat fokus ke depan. Kalau sudah fokus ke depan, biasanya itu nggak ngeh sama yang kanan, sama yang kiri, gitu. Jadi fokusnya itu satu ke depan. Jadi kalau misalkan ibu-ibu nih ada cerita lucu, ibu-ibu lagi pengen dinner sama suaminya, sudah dandan, sudah pakai baju yang bagus, sudah dandan cantik, tapi sama suaminya ternyata nggak dilihat-lihat, nggak dilirik-lirik. Akhirnya kita kesel, akhirnya kita tersinggung, dan akhirnya jadi cekcok, jadi berantem gitu. Ternyata setelah berdiskusi dengan psikiater dan juga berdiskusi dengan teman-teman, ternyata kesalahan bukan pada suami Anda, kesalahan bukan pada suami kita gitu. Karena memang suami kita itu kornea matanya bisanya ngelihatnya lurus, Bun. Ya, jadi suami kita itu biasanya ngelihatnya lurus. Jadi kalau ibu-ibu lagi dinner sama suaminya, itu duduknya jangan di sampingnya. Kalau duduk di samping nggak akan dilihat gitu, karena posisi pandangannya itu biasanya lurus gitu. Dia ngelihat yang di depannya. Ketika yang di depannya kebetulan yang lewat adalah perempuan lain dan suami kita itu ngelihatnya ke depan, ya itu bukan kesalahan suaminya. Insya Allah kalau suaminya itu menjaga pandangan ya Bu ya. Jadi memang laki-laki itu seperti itu, kornea matanya biasanya ngelihatnya lurus. Kalau kita duduk di sampingnya, kita jarang akan dilirik-lirik. Kalau kita, bunda-bunda pengen dilihat sama suami, kalau lagi dinner duduknya di depannya. Jadi selalu nanti dipandang sama suaminya. Kira-kira seperti itu, Bunda. Apa namanya? Seperti itu mungkin gambarannya kira-kira. Begitupun juga kita sama anak kita, sama putra kita gitu. Iya, jadi laki-laki itu unik, Bun. Tapi laki-laki juga bilang perempuan itu unik. Jadi kita sama-sama unik. Jadi unik ketemu unik, akhirnya kita bisa saling mengagumi dan saling bersyukur. Makanya Allah pasangkan laki-laki dan wanita. Baik. Bunda Ade Inayah, Masya Allah, tabarakallah sahabat saya, Bunda Ade Inayah dari Jakarta, ahlan wa sahlan. Monggo boleh Bunda, masih boleh bertanya. Monggo boleh Bunda. Dengan, apakah masih ada lagi? Mohon izin. Assalamualaikum. Ada nih kan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ade, ahlan wa sahlan. Bagaimana kabarnya? Sehat Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf, apa Ustazah tadi mau ngetik juga nggak sempat ngetik, makanya kayaknya enakan pakai voice note aja ya. Iya, baik Bunda. Apa nggak dinonaktifin videonya? Iya. Ini loh Bun, saya mau nanya kan, ini kan tentang ya sebelum kita membuat anak itu bahagia, kita dulu juga harus bahagia. Terus saya mau, emang tadi udah dibilangin kan tips-tips untuk bahagia seperti apa. Kadang-kadang kita sebagai orang kan namanya juga manusia ya. Kita bisa membuat yang lain itu bahagia, tapi kadang-kadang udah titik jenuh, mungkin kita lelah, makanya dibilang yang digoda setan itu memang perempuan ya.
Iya, terutama ibu gitu. Tapi kalau udah di titik lelah, mungkin lelah fisik ataupun lelah batin juga sampai mungkin ya. Jadi eh, itu kacau, iya, ritmenya udah kacau. Jadi iya, betul. entah kenapa maksudnya eh, nggak tahu hormon, tapi kayaknya nggak mesti hormon PMS atau haid atau terus lain Iya, iya, sebagainya. iya, Jadi kita tuh kayak dilema, maksudnya ya stres dadakan apa-apa ya. Maksudnya jadi pas di rumah itu udah capek iya, dan kondisi kondisi nggak memungkinkan. Jadi yang kayak tumbal atau korbannya itu anak jadinya. Kasihan kan. Jadi nggak adil, kita bisa baik. Saya kan juga ya alhamdulillah diamanahkan mm, jadi pendidik, tapi sepertinya saya tidak layak jadi pendidik. Makanya saya merasa seperti itu di hati saya gitu. Kenapa saya diamanahkan? Kan kembali lagi kenapa gitu ya. iya, Eh, jadi sekarang kan hanya menjalani aja, dulu masih uji coba lah saya. Eh, dia begitu yakin mempercayakan kepada saya, misalnya diamanahin baru merintis PAUD. Jadi eh, kondisi kan saya juga masih baru-baru gitu belajar untuk mendidik PAUD walaupun hanya 2 jam atau 2,5 jam bersama mereka. Tapi kayaknya sepertinya energi saya terkuras sekali sehingga eh, sehingga kayaknya saya kewalahan, terus siangnya juga harus lagi ya qadarullah dapat amanah lagi. Tapi kenapa saya kayak bertanya pada diri saya sendiri, kok saya bisa sih misalnya bisa membuat orang lain, misalnya alhamdulillah selama ini tidak ada komplainan saya marah atau nada tinggi kepada mereka-mereka semua yang saya didik. Tapi pas sampai rumah kayak saya dibilang tuh saya gimana ya, untuk ke anak-anak nggak baik gitu loh. Jadi ini bukan contoh ibu yang baik. Jadi kenapa saya kok nggak adil untuk anak saya sendiri? Kenapa bisa saya sama orang lain bisa ibaratnya jaim. Jadi kayak berpura-pura gitu loh kesannya. Jadi kok bisa melakukan hal yang terbaik, tapi untuk anak saya sendiri saya tidak bisa lakukan yang terbaik. Sampai teman saya bilang gini, lah contohnya masa yang kayak gitu, misalnya contoh misalnya orang pekerja bangunan, nggak mesti bangunan rumah dia seindah bangunan rumah dia indah seperti bangunan yang dia bangun gitu loh. Jadi maksudnya kayak tukang-tukang lah ibaratnya. Dia uh, itu perumpamaan aja ya, perumpamaan teman saya bilang gitu. Perumpamaan misalnya kok dia tukang kan rumah dia jelek. Sedangkan dia harus memperbagus rumah orang gitu. Sama juga kayak posisi kita katanya pengajar gitu. Masa iya begitu? Jadi kita keruak di dalam kok di luar kelihatannya oke gitu. Jadi saya juga sendiri kenapa nih pada diri saya? Apa saya sendiri yang bermasalah? Jadi nggak enak. Jadi ada pekerjaan yang lain lagi yang kena kena efeknya tuh teman-teman saya karena kelelahan saya itu. Misalnya jadi, aduh kok saya lagi gitu. Bukan ngerasa misalnya seneng kita diapanahin. Jadi kayak serem gitu loh kalau dapat amanah. Ih, ada ini lagi. Jadi iya, takut jadinya, bukannya misalnya orang mungkin ada yang seneng ya, misalnya jadi ketua ini, komite, ketua parenting apa, yang ketua ini. Kalau saya jadi kayaknya, aduh, jangan sampai saya deh, gitu. Jadi takut, karena takutnya saya nggak amanah. Misalnya saya bisa fun di depan orang banyak, tapi kok di inside di diri saya tuh kacau, gitu. Terutama saya juga jadi ibadahnya menurun. Jadi misalnya mungkin jadi pas mau mengaji atau apa udah lelah capek jadi ngantuk gitu. Jadi kenapa kok setiap ngaji ngantuk, itulah permasalahan. Jadi berulang kali. Jadi saya mereview diri saya, kayaknya waktu untuk diri saya sendiri kayaknya kurang karena kebanyakan aktivitas di luar ya Allah. Makanya saya juga jadi bingung kenapa ya. Alhamdulillah nih saya malam-malam ini bisa bisa nyimak gitu dengan acara Bunda Azizah. Kemarin sudah diundang tapi belum sempat. Masya Allah, bagus banget. Ya gitulah, maksudnya sarannya, tips-tipsnya gitu loh Ustazah Azizah. Kalau boleh masukan-masukannya, saya syukron kasiron, jazakallah khairan kasiron atas ya, masukannya ya. Kalau misalnya bisa uh, sedikit membantu gitu loh, menenangkan hati saya juga gitu. iya. Ya gitu aja Bunda.
Masya Allah. Mohon maaf lah jadi panjang banget. Gak apa-apa Bunda, Masya Allah, tabarakallah, Bunda Ade. Semoga Bunda senantiasa eh, Allah limpahkan keberkahan, Allah limpahkan kebahagiaan, dan Masya Allah Amin, ya luar Rabbal biasa Bunda, Alamin. peran peran seorang ibu dalam keluarga, peran kita untuk anak-anak itu luar biasa, Masya Allah. Jadi kembali ke tadi Bun, tidak ada seorang ibu pun yang gagal. Iya, jadi kita harus menanamkan pada diri kita bahwa Allah sudah memberikan keistimewaan kita, yaitu kita terlahir sebagai perempuan. Allah berikan keistimewaan kepada kita, kita menyandang gelar sebagai seorang ibu. Nah, ketika kita sudah menyandang gelar sebagai seorang ibu, Allah sudah anugerahkan putra, kita diberikan kesempatan untuk melahirkan, menyusui, membesarkan. Itu artinya apa, Bapak Ibu? Artinya Allah itu percaya sama kita. Allah itu percaya sama kita. Allah itu bilang, menurut Allah itu kita mampu. Kalau menurut Allah itu kita mampu, kalau menurut Allah itu kita bisa berhasil, lantas apa yang bisa membuat kita itu merasa gagal? Karena Allah itu sudah percaya sama kita. Allah aja percaya sama kita. Masa kita nggak percaya sama diri kita sendiri? Itu Bunda kira-kira. Jadi Allah itu sudah mempercayakan ini kepada kita. Allah itu mengistimewakan kita. Kita sudah dipercaya sebagai seorang ibu. Kita sudah bisa dipercaya sebagai seseorang yang diamanai untuk mendidik anak. Artinya adalah yang perlu kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Ini afirmasi untuk diri kita sendiri ya Bun ya, untuk para bunda-bunda, untuk para wanita, barangkali yang akan menjadi bunda, dan juga untuk bapak-bapak juga boleh. Tapi ini case-nya kita ambil dari sudut pandang kita sebagai wanita, sebagai seorang ibu. Jadi satu hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita sendiri adalah aku istimewa. Tidaknya aku istimewa menurut Allah, karena Allah sudah menganugerahkan amanah ini. Gitu. Kalau Allah saja sudah menganggap kita istimewa, Allah saja sudah menganggap kita itu berharga. Maka apalagi yang bisa membuat kita sedih? Dunia dan seisinya ini miliknya Allah, dalam genggamannya Allah. Allah yang punya langit dan bumi, pemilik seluruh langit dan bumi saja menganggap kita istimewa, menganggap kita berharga. Kata Allah, surga di bawah telapak kakimu. Nah, surga di bawah telapak kaki seorang ibu. Nah, jika surga saja di bawah telapak kaki kita, nah, bagaimana dengan senyum kita? Bagaimana dengan cinta kasih kita? Semua dari bagian tubuh kita itu bisa menghadirkan surga dalam rumah tangga kita, bisa menghadirkan surga dalam rumah kita. Itu adalah satu keistimewaan yang Allah berikan. Makanya ketika kita merasa insecure, ketika kita merasa gagal, kita kembalikan lagi semuanya sama Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah percaya kepadaku. Engkau telah mempercayakan amanah yang luar biasa ini kepada aku diamanai sebagai seorang ibu. Maka ya Allah, tolong bimbinglah aku, bimbinglah hamba, agar aku bisa melaksanakan amanah ini dengan baik. Karena Masya Allah, begitu banyak rintangan yang akan dihadapi oleh seorang ibu. Sedangkan kita harus berperan sebagai madrasatul ula. Kita harus berperan sebagai madrasah untuk putra-putri kita. Maka dari itu kita terus, ayo, kita belajar. Kita penting sekali untuk terus belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk mencintai diri kita. Mencintai diri kita adalah bagian dari sebuah rasa syukur. Rasa syukur bahwa Allah menciptakan kita sebagai seorang wanita. Rasa syukur Allah telah menciptakan kita dengan begitu banyak keistimewaan. Yang pertama harus kita tanamkan dalam hati kita, Allah love me. Allah mencintaiku. Dan aku istimewa di hadapan Allah. Nah itu adalah kunci pertama kita bisa cepat merasa bahagia. Nah artinya kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri, lalu kita
kita harus menuntut siapa lagi untuk mencintai kita, ibaratnya begitu, Bu. Jadi yang pertama harus kita tanamkan, kita cinta sama diri kita sendiri. Artinya apa? Kita bersyukur sama Allah, ya Allah terima kasih sampai detik ini Engkau masih berikan hidup, sampai detik ini Engkau masih anugerahkan amanah ini sebagai seorang ibu. Terima kasih ya Allah. Nah, ketika rasa lelah itu datang, memang sudah sunatullah dalam kehidupan itu kita akan menghadapi begitu banyak masalah. Zilzalnya itu akan begitu banyak, goncangan-goncangannya akan begitu banyak. Dan tidak hidup, life is never flat. Hidup itu seperti gelombang, kadang naik, kadang turun. Kadang seperti ada tsunami mungkin kalau misalkan kita sedang menghadapi masalah yang besar. Tapi itulah kehidupan, life is never flat. Nah, jadi bagaimana kita bisa menyikapi kehidupan? Nah, diibaratkan, dianalogikan seperti ini Bapak Ibu. Air dalam sebuah gelas. Mohon izin, mungkin terlihat gelasnya. Ya, air dalam sebuah gelas. Kemudian ada garam. Nah, pertanyaan kita adalah bagaimana caranya agar air agar tidak terasa asin gitu. Bagaimana caranya agar tidak terasa asin? Pilihannya adalah kita tetap minum air yang di dalam gelas ini, kita campurin garam, atau kita buang atau kita tidak minum air di sini, tapi kita buang dulu garamnya ke danau yang lebih luas lagi. Setelah itu baru kita ambil air dari danau tersebut. Maka air yang kita ambil dari danau tersebut tidak terasa asin, bukan? Ya, analoginya bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira kalau garam setitik kita lemparkan ke air danau, kemudian kita ambil airnya, kita kira-kira berasa asin atau tidak? Tentu tidak. Nah, pilihannya adalah itu. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya ketika kita menghadapi segala sesuatu, kita harus meluaskan airnya kita. Jadi yang tadinya air kita itu di sini kita masukkan garam itu analoginya adalah sebuah masalah. Kemudian masuk ke dalam air ini, air yang di dalam gelas ini, maka akan terasa sangat asin. Nah, hidup itu akan terasa sangat pahit ketika hati kita seperti ini tadi, Bu. Seperti yang ada di gelas ini tadi. Volumenya lebih sedikit misalkan di gelas ini. Tetapi pilihan kita punya pilihan yang jauh lebih indah, yaitu kita lemparkan garam itu ke danau. Artinya kita buang toksik main itu. Kita keluarkan, kita luapkan. Ketika kita menghadapi kesedihan, kita menghadapi sebuah masalah, kita menghadapi sebuah tekanan, itu keluarkan. Jangan dipendam di dalam hati. Nah, caranya apa Bapak Ibu? Caranya bisa kita lihat di Quran Surat Al-Muzammil kemarin, bisa kita bercurhat kepada Allah. Kata Allah di ayat 1 sampai ayat 10, itu yang pertama, bangunlah di malam hari, kemudian engkau berceritalah kepadaku, adukan seluruh duniamu itu kepadaku, kata Allah. Nah, ketika kita sudah adukan kepada Allah, Masya Allah, semuanya akan lepas. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita jujur pada diri kita sendiri. Nah, kita adalah, we as a human, kita adalah seorang manusia. Dan seorang manusia itu perasaannya kompleks, ada perasaan sedih, ada perasaan bahagia, ada perasaan marah, ada perasaan emosi, dan lain sebagainya. Kita diciptakan itu dengan berbagai perasaan itu. Perasaan yang begitu banyak dalam diri kita. Nah, kita bukan malaikat. Kita bukan ibu peri. Ibaratnya kita bukan malaikat yang selalu bisa dalam selalu keataatan. Ada kalanya kita akan menghadapi futur, ada kalanya kita akan menghadapi masalah, ada kalanya kita akan lelah, ada kalanya kita akan putus asa, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita merasa seperti itu, maka yang perlu pertama kali kita lakukan adalah jujur pada diri kita sendiri. Ketika kita lelah, nggak apa-apa. Ketika ingin kita menangis, nggak apa-apa. Berilah ruang untuk diri kita sendiri untuk mengeluarkan toxic mind dalam diri kita. Toxic mind dalam pikiran kita. Gitu. Kita keluarkan. Kita ingin menangis, nggak apa-apa kita menangis. Kita curhat sama Allah.
kita sedang lelah, ya Allah, saya sedang lelah, ya Allah, masalah saya seperti ini. Curhatkan semuanya, minta segala sesuatu itu sama Allah. Karena Allah itu yang maha memiliki langit dan bumi. Kalau ya maha memiliki langit dan bumi saja itu membersamai kita, lalu apa lagi yang harus membuat kita insecure? Allah with me, Allah bersamaku. Ketika kita sedih, kita keluarkan, ya Allah saya sedih, ya Allah. Nah, bahayanya kadang-kadang kita ketika kita merasa sedih, ketika kita merasa down, ketika kita merasa kita putus asa, kita lelah, kita masih terus memaksa diri kita untuk terlihat baik-baik saja, memaksa diri kita untuk selalu bahagia, tampil bahagia. Kita nggak jujur sama diri kita sendiri bahwa aku sedang lelah. Mulai sekarang kita sayangi diri kita. Ketika kita lelah, nggak apa, kita akui kita lelah. Kita akui sama Allah, ya Allah aku lelah. Kita cintai tubuh kita sayangi tubuh kita. Jadi ada dalam hipnoterapi itu ada terapi untuk menerapi case ini juga ada. Nanti ada sesi khususnya. Kemudian juga menerapi trauma itu juga ada. Kemudian menerapi seseorang yang sudah berputus asa, bagaimana supaya timbul kembali semangat hidupnya, itu juga ada. Semuanya itu kembali adalah self healing. Kita mengobati diri kita pribadi, diri kita sendiri. Mulainya adalah yang kita obati diri kita, mind kita, toxic mindnya dikeluarkan, jangan dipendam. Kita jujur sama Allah, ya Allah, saya sedang lelah, ya Allah, saya sedang menghadapi masalah ini, ya Allah, tolong rubahlah rasa lelah ini menjadi rasa bahagia, ya Allah, rubahlah rasa lelah ini menjadi rasa bahagia. Kita bersyukur sama Allah kita dikasih tubuh yang sehat sampai saat ini. Pernah enggak, Bun, kita berterima kasih sama tubuh kita? Duhai tubuhku, terima kasih sampai detik ini engkau masih tetap kuat. Duhai tubuhku, sampai detik ini engkau masih tetap berdiri tegak untukku. Terima kasih wahai tubuhku, sampai saat ini engkau tetap membersamaiku untuk mendidik anak-anakku, untuk memberikan kebahagiaan untuk sesamaku. Kita berterima kasih pada tubuh kita. Ya. Jadi sebenarnya tadinya malam hari ini saya ingin sekali mengajak Bapak Ibu semua untuk kita berhipnoterapi, kita terapi bersama-sama, tapi dikarenakan sekarang waktunya sudah jam 10:05, barangkali kita sudah ditunggu putra-putri kita yang mungkin ingin tidur ditemani kita. Mungkin nanti insya Allah di lain kesempatan, di lain waktu kita akan sambung kembali, insya Allah. Ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Dan untuk selanjutnya saya kembalikan kembali kepada Bapak Moderator, Bapak Johansa. Terima kasih atas penyampaian jawaban yang dari pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Pada Bunda, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk semua. Memang waktu yang memisahkan kita ya. Walaupun nanti banyak materi yang akan disampaikan, insya Allah ke depannya akan ada lanjutan-lanjutan materi yang bermanfaat buat kita semua. Kami dari tim kajian berterima kasih atas kehadiran dari Bunda Azija yang menemani kajian kita dan juga para peserta kajian pada untuk malam ini. Semoga apa yang kita lakukan pada saat ini bermanfaat buat semua. Mungkin kita cukup sekian untuk malam ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dua kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa kembali pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan. Oke. Yang lain tidak.
Mungkin kita tutup aja link Zoom kita ya. Sampai jumpa selanjutnya. Assalamualaikum.